Selamat siang, perkenalkan saya Gebi Misala Manulang dan teman saya. Saya Suhaila Mawarda. Kami mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Prima Indonesia. Saat ini kami sedang menjalankan tugas dari mata kuliah metode observasi dan wawancara. Sebelumnya terima kasih karena saudari bersedia untuk menjadi narasumber kami. Data yang kami ambil ini hanya untuk keperluan akademik kami dan tidak akan kami publikasikan tanpa izin dari saudari. Apakah saudari sudah siap untuk diwawancara? Ya, siap. Oh, baik, kalau sudah siap kami akan mulai wawancaranya. Baik, sebelum kita memulai wawancara ini, bisa perkenalkan nama kamu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Siti Zahara, biasa juga dipanggil Rara. Kalau boleh tahu nih, kamu lahir tahun berapa ya? Saya lahir tahun 2006. Kebetulan usia saya saat ini kurang lebih 19 tahun. Oh, jadi kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya pertama dari 3 bersaudara. Saya punya 2 adik, yang nomor 2 itu cowok, yang nomor 3 itu perempuan lagi. Anak pertama. Saat kita memulai wawancara ini, apakah perasaan kamu sedih, senang, atau bagaimana ya? Perasaan saya saat ini sedang biasa-biasa aja, nggak senang dan juga tidak sedih, tapi nggak juga bad mood sih. Berarti kamu nyaman untuk melaksanakan wawancara ini ya? Apa kegiatan yang dilakukan saat ini? Apakah kamu lagi sibuk-sibuknya nugas atau ada kegiatan yang lain? Untuk sekarang ini sih, iya lagi sibuk-sibuknya kuliah, apalagi kan ini udah menjelang mau UAS, ya lagi sibuk dengan tugas-tugas kuliah aja sih paling. Jadi saat ini kamu tinggal di Medan, berasal dari Medan atau domisili dari kota lain? Kebetulan aku di Medan ini cuma untuk pendidikan, tapi untuk tempat tinggal itu aku tinggalnya di Aceh, aku domisili dari Aceh. Aceh, kamu tinggal sama siapa? Kalau di Aceh itu aku tinggal di rumah nenek. Jadi berapa banyak sih waktu yang kamu habiskan bersama keluarga? Kalau waktu sama keluarga sih aku jarang ya, soalnya kebetulan aku kan anak broken home, orang tua aku ini kan udah pisah. Jadi mungkin karena sekarang ini udah punya kehidupan yang lain, udah punya kehidupan pribadi sendiri, udah nikah, sama-sama nikah. Jadi itu aku kalau untuk waktu itu aku lebih suka di kamar atau main handphone gitu sendirian. Ada sih sesekali beberapa waktu itu kayak aku ya ngumpul bareng gitu sama keluarga, tapi yang nggak sedekat itu juga. Paling kalau ada itu nggak terlalu lama-lama gitu. Je- karena hal itu nih, berapa banyak sih waktu yang kamu habiskan bersama ayah atau sama ibumu? Oh, kayaknya kalau misalkannya ngabisin waktu bareng orang ini tuh kayak nggak banyak gitu. Paling pas pulang aja ke Aceh gitu, atau pas pulang ke Brandan. Kebetulan mama aku itu di Brandan, jadi pas pulang kampung aja sih. Kalau boleh tahu, maaf banget nih, berapa lama orang tua kamu bercerai dan apa alasannya? Orang tua aku itu bercerai dari aku kelas 3 SMP. Itu berarti kelas 2 SMP itu berarti sekitaran kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Jadi kamu lebih dekat sama ayah atau sama ibu? Untuk kedekatan sih sebenarnya, kalau kedekatan itu karena tinggal sama ayah. Jadi setiap hari itu jumpa sama ayah. Tapi kalau yang untuk deket-deket, untuk sekedar bertukar pikiran atau curhat atau selayaknya anak gitu, itu aku kurang. Itu ada sih sama tante adik ayahku. Nah itu aku lebih dekat sama tante. Kalau boleh tahu alasan kamu deket sama onti kamu itu kenapa ya? Aku dekat sama tante aku itu karena dia lebih mungkin bisa mengayomi selayaknya aku itu kayak mana sesama antar bestie ya. Jadi aku biasa manggil bunda. Bunda aku ini dia lebih kayak ngerti apa yang aku rasain. Kayak aku tuh berani. Karena dari kecil itu aku nggak pernah, kalau misalnya pulang atau aku terjadi sesuatu gitu, orang tua aku itu nggak pernah nanya kayak kamu kenapa gitu. Kamu itu lagi kena masalah apa gitu. Orang tua aku itu nggak tahu. Dan aku juga anaknya nggak bisa cerita kalau aku nggak ditanya kenapa gitu kan. Karena satu, aku itu takut kalau cerita sama ayah aku itu orangnya emosian. Dan pernah suatu kejadian itu kayak
ada suatu hal kayak aku nih berantem sama temen aku, tapi bukan temen yang sesama gendernya gitu, kayak beda gender gitu sama cowok. Terus ayah aku itu emosinya itu bawa kayak sampai orang tua gitu, jadi dia nggak bisa nengok kalau anaknya ini disentuh. Nah aku sendiri tuh takut gitu kan, takut ayah aku itu bermasalah atau sampai ke kantor polisi gitulah kan. Jadi aku lebih nyaman curhat sama bunda aku karena dia itu lebih kayak mengayomi, terus beri motivasi. Terus juga kalau bunda aku ini dia lebih kayak, misalnya aku nih disakitin sama orang, nah dia itu nanya sama orang itu, kenapa kau buat gini sama Rara, dan kenapa bisa nyakitin dia. Dan kebetulan bunda aku ini orang yang tahu kayak gimana aku tuh di rumah gitu kan, tahu dia apa yang aku alamin gitu-gitu segala macam. Jadi dia lebih peka sih perasaannya sih. Alasan kamu gak deket sama mama kamu itu karena perceraian tadi kan. Jadi harapan yang kamu harapkan tuh sebenarnya dulu gimana sih dari mama kamu? Kalau aku sih dulu harapannya, ini dalam konteks harapan untuk apa ya kak? Peran seorang ibu. Oh, kebetulan mama aku itu juga ada perannya sebagai seorang ibu. Tapi yang namanya tadi aku kurang dekat. Aku itu dulunya anak strict parents yang memang sama sekali nggak boleh keluar malam, nggak bisa jalan-jalan sore gitu. Jadi aku kan namanya kita masih puber kan, jadi kayak ngerasa terkekang gitu, kayak apa sih kok nggak boleh keluar gini. Dan bahkan suatu ketika itu pernah temanku ngejemput, dan itu memang bener-bener sama sekali nggak boleh keluar dari rumah. Jadi aku ngerasa kayak mama aku itu nggak sayang, dan aku nggak sukanya mama aku itu cerewet kak. Jadi mama aku cerewet, mungkin agak ngebuat aku tuh kayak nggak nyaman gitu. Tapi ya luar konteks itu ya aku sayang sama dia. Cuma mungkin karena masih puber kemarin itu, ya udah kesel aja gitu. Oh, masa pemberontakan. Selanjutnya, setelah dari pembahasan keluarga, saya ingin bertanya tentang dari efek perceraian keluarga kamu, apakah hal itu mempengaruhi pendidikan kamu di perguruan tinggi saat ini? Kayaknya kalau untuk mempengaruhin itu udah pasti ya. Pastinya kita ada tekanan, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana. Soalnya orang tua aku juga mengutamakan bahwasannya kayak mana caranya pun anaknya ini harus bisa lulus sampai tamat. Tapi kalau yang masalah pertengkaran pasti ada, karena kebetulan orang tua aku ini dua-duanya itu kayak nggak sefrekuensi gitu. Jadi orang ini nggak sejalan. Jadi orang ini tuh udah nggak bisa lagi untuk berdiskusi masalah pendidikan. Jadi ya udah, kalau lebih baik kalau mengambil keputusan itu aku nanya dari salah satu, ya aku menyimpulkan sendiri aja biar nggak jadi perpecahan lagi ya kak ya. Berarti saat ini kan kamu sedang kuliah nih. Universitas apa atau program studi apa, dan kamu saat ini semester berapa? Kebetulan aku juga berkuliah di Universitas Prima Indonesia, dan aku mengambil jurusan FKKGIK di Prodi Farmasi Klinis. Dan sekarang ini aku lagi di semester 2 sih kak. Gimana sih hubungan kamu dengan teman-teman sebaya kamu? Sejauh ini sih hubungan aku sama teman-teman aku itu kayak ya udah biasa aja gitu kak. Karena juga aku tuh punya teman yang berkawan itu kami dari SMP kenalnya, bahkan sampai SMA sekarang ini juga masih baik-baik aja sih hubungannya. Kalau misalkannya aku lagi pulang kampung gitu, nah kami juga main sama-sama bareng. Tapi mungkin pas masuk di perkuliahan ini ada sih suatu kejadian itu yang buat aku tuh ngerasa bahwasannya nggak semua orang ya bisa kita percaya. Karena kan ada beberapa gitu kayak aku jumpai di saat aku perkuliahan ini, kok ternyata kok gini ya, kok fake banget ya orang yang baru ku kenal, tapi kayak bisa sejahat ini gitu. Apa sih yang kamu lakuin untuk ngejaga hubungan kamu dengan orang lain? Sebenarnya tuh simple, kalau kita tuh ngejaga hubungan sama sesama teman atau sesama orang lain itu cukup ngejaga perasaannya aja sih. Kayak berbicara itu yang sepenting-pentingnya aja. Terus kalaupun mau bercanda-bercanda, lihat situasi sih. Ataupun gak semua orang itu bisa nerima bercandaan kita. Perlu kayaknya pendekatan dulu, kayak memahami dulu kayak mana karakteristik dia. Kalau misalkannya dia itu tipe orang yang bisa dibercandain, ya mungkin kita bisa secara berlebihan. Tapi kalau misalkannya tipe dia orang yang nggak bisa dibercandain, ya udah kayak berarti dia gini orangnya. Lebih memahamin aja sih kak kayak mana kawan kita, supaya nggak jadi pertengkaran. Oke. Apakah kamu merasa didukung oleh orang-orang di sekitar kamu? Kalau
Dukungan itu pasti ada sih dari orang tua, dari sesama apa namanya saudara juga ada. Tapi kadang juga ada di mana satu titik itu kayak ngerasa, kok kemauan aku nggak didukung gitu ya. Kok nggak ada yang peduli, nggak ada yang respect. Itu pasti ada perasaan kayak gitu. Ada juga momen yang aku tuh memang ngerasa lagi di posisi kayak gitu. Oke. Oke dah. Cara kamu mengatasi konflik dengan teman atau saudara? Kalau konflik dengan teman itu tergantung situasinya. Aku tipe orang juga yang bahkan keras kepala ya. Kalau misalkannya aku ngerasa kayak bahwasannya memang itu salah aku, ya aku datengin ke orang itu, terus ya mohon maaf lah, minta maaf. Aku juga ya nggak nerapin bahwasannya aku itu selalu merasa diri aku itu benar. Kadang suatu ketika juga pernah sih kayak ya bukan kesalahan aku, tapi kayak demi menjaga aja sih, demi menjaga biar jangan saling konflik, ya udah lebih bagus minta maaf aja. Nah sama saudara juga kebetulan nggak pernah sih yang sampai konflik yang gimana-gimana gitu. Karena kan kalau saudara ini aku juga udah terlalu deket gitu kan. Jadi kalau misalkannya pun ada konflik ya nanti ya baik lagi dengan sendirinya. Paling kayak masalah-masalah kecil gitu yang hal-hal biasa. Apakah kamu merasa mudah untuk membuka diri kepada orang lain? Kalau membuka diri itu kayaknya enggak sih. Terlebih lagi kayak setelah ada suatu kejadian yang dimana kayak aku itu udah nyeritain semua masalah aku, kayak tentang masalah keluarga, masalah ini, masalah itu. Nah di situ aku dapat pengalaman bahwasannya gak semua hal itu bisa kita ceritain sama orang yang kita anggap bahwasannya dia ini baik, karena kita nggak tahu sifat orang ini beda-beda. Ada dia kayak ya dia mendengarkan baik, tapi ternyata di belakang kita dia nggak kayak gitu kan Kak. Nah, jadi sekarang ini kalau untuk nyaman membuka diri itu ada sih sama satu orang, itu juga anggota keluarga, karena lebih nyaman kayak buka sama dia, juga dia yang kayak nelen sendiri apa yang aku ceritain. Siapa orang yang paling kamu percayai dan mengapa kamu mempercayai orang itu? Nah, yang kayak aku bilang tadi, orang yang paling aku percayain itu untuk yang ceritain semua kayak masalah aku itu ada tante aku, adik ayah. Nah, aku biasanya manggilnya bunda. Bunda aku itu gimana ya orangnya ya. Kenapa aku bisa percaya sama dia? Karena mulai dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil, semuanya itu aku ceritain ke dia, dan dia itu orang yang paling bisa ngasih solusi dan ngasih kayak mana sih harusnya aku tuh bertindak, dan dia juga yang bisa ngambil keadilan untuk hal yang perkara orang buat itu. Bagaimana perasaan kamu ketika merasa kesepian? Kalau ngerasa kesepian sih kayaknya udah biasa sih Kak, karena juga aku kan tinggal ngekos sendiri. Terus kalau dari kecil juga aku tuh udah nggak sama dari SD. Dari SD aku itu nggak tidur di rumah, aku tuh kayak sama nenek, tidurnya di rumah nenek, ngawani nenek. Jadi pas kayak orang tua aku berpisah itu kan, terlebih lagi orang ini sekarang ini udah punya kehidupan masing-masing. Nah, jadi aku sekarang ini kalau dibilang kesepian itu kayak ya udah hal biasa, karena kehidupan aku juga biasanya sendirian gitu. Gimana sih kakak membuat keputusan dalam hidup kakak? Apakah kakak minta keputusan dari orang tua atau kakak membuat keputusan sendiri? Kalau masalah keputusan itu kan ada harusnya kita tuh bisa mandiri, ada juga yang harus ketergantungan sama orang tua. Nah contohnya itu kayak di kehidupan aku untuk jurusan kuliah ataupun di akademik. Nah itu aku kalau mau ngambil keputusan, misalkannya nih ada entah study tour ataupun ada perjalanan untuk pendidikan aku. Contohnya kayak sekarang ini kan kami di farmasi klinis lagi ada untuk kuliah itu ke Chinese. Nah itu kan harus minta persetujuan orang tua. Jadi apapun itu yang bersangkutan dengan pendidikan, aku harus minta izin sama orang tua. Tapi kalau misalkannya tentang kehidupan aku secara pribadi itu dengan teman ataupun dalam keputusan apapun itulah yang nggak bersangkut paut dengan pendidikan, kayaknya aku masih bisa sih Kak sendiri buat keputusan. Jadi menurut kakak, kalau kakak buat mengatur hidup sendiri itu tanpa ketergantungan orang lain, apa bisa? Kalau untuk hidup sendiri itu sebenarnya bisa, cuma karena problemnya ini aku dari kecil itu nggak pernah yang namanya kerja. Jadi aku itu nggak tahu caranya menghasilkan uang sendiri Kak. Jadi aku itu masih berkelantungan sama orang tua secara finansial. Tapi kalau misalkannya kayak harus apa-apa gitu, kayak misalkannya aku harus ngapain ya, contohnya entah aku harus pergi ke sini gitu kan, aku harus pergi ke sini untuk buat suatu pekerjaan, itu aku masih bisa. Tapi kalau misalkan yang menghasilkan uang, aku itu belum bisa. Makanya
Tergantung juga sih Kak, aku kalau misalkannya hidup sendiri itu kayaknya belum bisa, belum sanggup.